Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Masjid Al-Mubarak yang berbahagia, malam hari ini kita akan membahas tentang saat-saat menjelang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat yang diambil dari buku Fiqhus Sirah yang ditulis oleh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Penulis mengatakan selesai melaksanakan haji wada, Rasulullah SAW kembali ke Madinah. Setelah Allah menurunkan firman-Nya, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Surat An-Nasr ayat 1 sampai ayat 3. Haji wada artinya haji perpisahan. Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji hanya sekali. Tapi itu juga yang pertama dan yang terakhir sehingga disebut dengan haji wada, haji perpisahan. Kemudian turunnya surat An-Nasr ini pada saat Nabi SAW menunaikan ibadah haji. Yaitu turun di Mina. Ayat-ayat ini, 3 ayat ini turun di Mina, tapi disebut juga ayatnya atau suratnya disebut Madaniyah. Karena ayat atau surat yang turun setelah hijrah. Walaupun turunnya di daerah wilayah Mekah, tapi tidak disebut Makkiyah. Ya. Surat ini turun sebagai pertanda dekatnya ajal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pernah juga di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ketika berkumpul dengan pahlawan perang Badar, beliau membawa Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana pahlawan perang Badar pun memiliki anak seumuran Ibnu Abbas. Tapi oleh Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas yang masih kecil ini dibawa ke majelis mereka. Kemudian Umar bertanya kepada para sahabat yang lain tentang makna dari surat An-Nasr ayat 1 sampai 3 ini. Para sahabat ada yang menjawab bahwa itu perintah dari Allah untuk bertasbih dan beristighfar ketika datang kemenangan. Sebagian sahabat lagi diam tidak menjawab. Ketika Khalifah Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu tentang surat ini? Ibnu Abbas menjelaskan bahwa itu surat ini pertanda
ajal Nabi SAW sudah dekat. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, saya pun sependapat dengan Anda. Ini menunjukkan kecerdasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian ketika beliau sampai di Madinah sepulang dari ibadah haji, beliau berziarah ke Baqi, ke pemakaman para sahabat, dimakamkan di pemakaman Baqi dekat dengan Masjid Nabawi, dan memohonkan ampun untuk penduduk Baqi atau penghuni kubur yang berada di Baqi. Dalam terjemahan disebutkan memohonkan ampun untuk keluarganya. Kalau diterjemahkan ahlihi dengan keluarganya kurang tepat, karena nanti akan dipahami keluarga Nabi SAW. Tapi maksudnya penduduk Baqi, maksudnya penghuni kubur yang ada di Baqi. Beliau juga mendoakan para sahabat yang gugur di perang Uhud. Jadi setelah ziarah ke Baqi juga, sempat juga ziarah ke syuhada Uhud. Mendoakan juga untuk para syuhada Uhud. Lalu Nabi SAW berkhutbah di hadapan para sahabatnya, seakan-akan beliau ingin menyampaikan perpisahan kepada sahabat yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Kemudian di penghujung bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, di akhir bulan Safar, di tahun ke-11 Hijriah, beliau mulai mengalami sakit kepala yang semakin hari sakitnya semakin parah. Saat sakit, beliau menyampaikan beberapa wasiat. Jadi dimulai kurang lebihnya di awal bulan Rabiul Awal juga, Nabi SAW saat itu sakit, atau di akhir bulan Safar. Kemudian sakitnya semakin bertambah berat. Nabi SAW pun memberikan beberapa wasiat-wasiat di saat sakit beliau menjelang wafatnya. Di antara wasiat beliau, agar kaum musyrikin dikeluarkan dari Jazirah Arab. Yang kedua, agar kaum muslimin menerima para delegasi yang datang kepada mereka. Sebagaimana Nabi SAW menerima delegasi yang datang kepada beliau. Juga agar kaum muslimin berpegang teguh dengan kitabullah. Kemudian juga Nabi SAW mewasiatkan untuk mengirim tentara untuk berperang dengan Romawi di bawah kepemimpinan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Lalu Nabi SAW juga berwasiat juga di sini, wa ausa bil ansari khaira. Nabi SAW berwasiat kepada para sahabat dan kepada para kaum muslimin untuk berbuat baik kepada kaum Ansar. Dalam terjemahan ada kekeliruan, disebutkan agar orang-orang Ansar berlaku baik. Tapi tidak demikian, yang benar berwasiat kepada kaum muhajirin dan selain muhajirin agar berbuat baik kepada kaum Ansar. Agar berbuat baik kepada kaum Ansar. Kemudian juga Nabi SAW juga berwasiat kepada kaum muslimin untuk menjaga salat. Untuk menjaga salat dan memperhatikan berlaku baik kepada kaum budak. Beliau juga melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat peribadatan. Dan melarang kaum muslimin untuk menjadikan kuburannya nanti sebagai berhala yang disembah. Ya. Beliau menyampaikan khutbah di hadapan para sahabat. Di antaranya juga, di antara isi khutbahnya, beliau berpesan agar kaum muslimin jangan berlomba-lomba dalam urusan dunia. Jangan berlomba-lomba dalam urusan dunia yang dapat mengakibatkan binasanya suatu umat dikarenakan berlomba-lomba dalam urusan keduniaan. Ketika Nabi SAW
berada di rumah istri beliau Maimunah radhiyallahu anha, sakitnya semakin bertambah parah. Nabi SAW mengumpulkan para istrinya dan meminta izin agar beliau dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka para istri yang lainnya setuju mengizinkan kepada Nabi SAW untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga ketika sakitnya semakin parah, beliau berkata kepada para sahabatnya, "Kemarilah, aku akan menuliskan untuk kalian yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya." Nabi SAW akan berwasiat dan meminta sahabat untuk menulis isi wasiat yang akan didiktekan oleh Nabi SAW. Lalu terjadi perselisihan di antara sahabat. Sebagian sahabat tidak setuju dengan ditulisnya wasiat tersebut karena Nabi SAW sedang sakit keras, sedang sakit parah. Jangan sampai merepotkan Nabi SAW. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan beliau sedang sakit keras. Pada kalian sudah terdapat Al-Quran, maka itu sudah cukup untuk kalian. Sahabat yang lain tidak sependapat dengan Umar, tapi mengatakan kita ikuti apa yang dimaui oleh Nabi SAW untuk kita mencatat apa yang akan didiktekan oleh beliau. Karena ada perselisihan di antara sahabat tersebut di hadapan Nabi SAW, maka Nabi SAW merasa tidak nyaman dan meminta para sahabat untuk meninggalkan beliau. Meminta sahabat supaya meninggalkan beliau. Akhirnya tidak jadi wasiat ditulis. Dan Nabi SAW sependapat dengan pendapat Umar radhiyallahu anhu untuk tidak menuliskan wasiat secara tertulis. Banyak sekali di antara pendapat-pendapat Umar itu yang diikuti oleh Nabi SAW dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga turun ayat Al-Quran. Ya. Jadi di sini bukan berarti Umar radhiyallahu anhu menentang perintah Nabi SAW. Tapi beliau berpendapat, berijtihad, yang ijtihadnya diikuti juga oleh Nabi SAW, dibenarkan. Seandainya Nabi SAW tetap hendak menuliskan wasiat itu secara tertulis, tentu Nabi SAW pun akan memintanya lagi kepada sahabat untuk menuliskan isi wasiat yang akan didiktekan. Tapi ternyata sampai wafatnya beliau tidak ada wasiat secara tertulis. Yang ada wasiat-wasiat secara lisan. Kemudian Rasulullah SAW juga sebelum wafatnya ketika sakit sudah tidak mampu untuk mengimami salat, maka beliau memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi imam kaum muslimin, imam salat mereka. Dan Nabi SAW memuji Abu Bakar radhiyallahu anhu yang pengorbanannya, perjuangannya sangat besar dan jasanya sangat besar juga untuk Nabi SAW dan untuk umat Islam. Ini sebagai satu isyarat dari Nabi SAW bahwasannya kepemimpinan setelah beliau alaihi salatu wassalam wafat adalah akan dipimpin umat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, walaupun tidak ada secara langsung dari Nabi SAW ucapan seperti itu, tetapi adalah isyarat-isyarat yang ada. Termasuk Nabi SAW meminta semua pintu yang aksesnya ke Masjid Nabawi harus ditutup semua kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dibuka. Ini juga termasuk isyarat dari Nabi SAW tentang kepemimpinan setelah beliau wafat.
Sehari sebelum wafat beliau juga bersedekah dengan beberapa dinar yang beliau miliki. Dan beliau mengatakan, harta kami tidak diwariskan. Dan apa-apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Para nabi, hartanya apabila memiliki harta setelah wafatnya, tidak diwariskan kepada ahli warisnya. Tetapi untuk Baitul Mal, dan juga warisan para nabi adalah ilmu. Warisan para nabi adalah berupa ilmu. Ya, kemudian pada hari Senin di bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah di waktu duha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Wafat di pangkuan istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Setelah berita ini sampai kepada para sahabat, wafatnya Rasulullah SAW, sebagian sahabat belum mempercayai berita ini. Mereka kaget luar biasa, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sangat kaget dengan berita tersebut dan tidak mempercayai kalau Nabi SAW wafat. Bahkan Umar marah kalau sampai mendengar ada orang yang mengatakan Rasulullah SAW wafat, saya akan tebas dengan pedangku. Nabi SAW sedang pergi menemui Rabb-Nya dan akan kembali lagi. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Rabb-Nya dan kembali lagi. Tapi ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipanggil, langsung melihat masuk ke rumah putri beliau, melihat jenazah Nabi SAW dan mendoakannya dan mengucapkan tibtum hayyan wa mayyita, engkau tetap baik, tetap indah dikala hidup maupun dikala telah wafatnya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar menenangkan para sahabat. Beliau berpidato, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tetap hidup. Kemudian beliau juga membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 144, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kalian berbalik ke belakang untuk murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ketika Nabi SAW, setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar ayat itu dibacakan, kakinya menjadi lemas dan beliau terpuruk jatuh ke tanah. Dan seolah-olah ayat tersebut baru pertama kali beliau dengar. Padahal sebelumnya sering ayat itu didengar dan dibaca oleh beliau sendiri. Tapi ketika dibacakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seolah-olah baru pertama kali mendengarnya dan beliau menyadari benar-benar Rasulullah SAW telah wafat. Dan beliau pun akhirnya mengucapkan juga sebagai bentuk koreksi atas kesalahan beliau yang mengatakan Rasulullah SAW belum wafat, bahwasanya itu karena harapan dari beliau agar Rasulullah SAW masih hidup dan untuk terus membimbing beliau dan para sahabat yang lain gitu. Tapi itu adalah ternyata sebagai sesuatu yang salah. Ya. Ya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa menjelang wafat Nabi SAW yang disampaikan oleh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid ya. Yang pertama, bagaimana adilnya Rasulullah SAW terhadap para istri. Ketika beliau meminta izin
dari istri-istrinya agar dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, adanya keutamaan khusus bagi Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi SAW ingin dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di samping juga Nabi SAW juga menyebutkan secara langsung juga bahwa beliau sangat mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Tapi bukan berarti beliau tidak berbuat adil terhadap istri-istri yang lain. Adanya kecenderungan rasa cinta kepada salah satu istri tidak berarti mendolimi yang lain. Dan Nabi SAW cinta kepada para istri semuanya. Dan ada hikmahnya juga bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang sangat cerdas dan banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi SAW, apa yang beliau lihat langsung dari Nabi SAW dalam rumah tangga diantaranya. Sehingga detik-detik terakhir atau saat-saat terakhir menjelang Rasulullah SAW wafat pun banyak diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan detil, dengan jelas. Ini juga yang menjadikan ilmu sampai juga kepada kita. Kemudian juga faedah lainnya, adanya keutamaan bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keutamaan bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Nabi SAW perintahkan untuk menjadi imam salat, pengganti beliau ketika beliau berhalangan untuk ikut mengimami salat di hadapan para sahabat. Ya. Bahkan akhirnya kaum muslimin pun sepakat ijma untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Pelajaran lainnya juga yang bisa kita petik, bahwasannya pada saat suasana genting, pada saat suasana bisa menimbulkan adanya perselisihan, perlu tampilnya orang-orang yang memantapkan keimanan kaum muslimin untuk tetap istiqomah dan agar kaum muslimin bersatu, tidak berpecah belah. Itu diantaranya sikap dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang ketika menenangkan sahabat yang goncang mendengar berita wafat Nabi SAW, akhirnya para sahabat menjadi tenang walaupun tetap sedih, mereka menerima bahwa Nabi SAW wafat. Yang Umar tadinya sempat marah itu pun menjadi reda. Kemudian juga ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu juga bisa meyakinkan para sahabat dari kaum Ansar, di mana ketika itu mereka berkumpul di tempat yang bernama Sakifah Bani Sa'idah untuk memilih seorang pemimpin dari kaum Ansar sebagai pengganti pemimpin dari Nabi Muhammad SAW. Hampir-hampir kaum Ansar memilih Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Lalu tampillah Abu Bakar radhiyallahu anhu memuji kaum Ansar dengan pujian Allah dan Rasulnya, kemudian meyakinkan kaum Ansar bahwa kepemimpinan umat Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW adalah di tangan kaum Muhajirin, bukan di tangan kaum Ansar, berdasarkan hujah-hujahnya sehingga kaum Ansar pun tunduk menerima rujuk kepada kebenaran. Walaupun Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak berambisi dirinya menjadi khalifah, bahkan beliau mengusulkan agar Umar saja yang dibaiat untuk menjadi khalifah atau Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhuma, tetapi Umar langsung secara spontan membaiat Abu Bakar karena Umar yakin yang lebih pantas dari keduanya adalah Abu Bakar radhiyallahu an, lalu dibaiat oleh Umar radhiyallahu anhu secara spontan, lalu diikuti oleh sahabat yang lainnya. Kemudian
ketika Rasulullah SAW mengutus Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu untuk menjadi komandan, untuk menjadi panglima perang melawan tentara Romawi, padahal usia Usamah saat itu belum sampai 20 tahun. Padahal masih banyak sahabat-sahabat lain yang lebih senior dari Usamah. Tetapi Nabi SAW memerintahkan supaya Usamah bin Zaid menjadi pemimpin panglima perang. Ini juga menunjukkan di sini Syekh Profesor Dr. Z mengatakan umurnya yang masih muda, umur yang muda dan masa lalunya yang pernah menjadi anak dari seorang budak, di mana ayahnya Zaid bin Harithah dahulunya budak, kemudian dimerdekakan oleh Nabi SAW dan dijadikan anak angkat oleh Nabi SAW. Tidak menghalangi bagi Nabi SAW untuk menjadikan dia sebagai pemimpin bagi para pemimpin di antara para sahabat. Ini. Padahal banyak juga orang-orang Quraisy, orang-orang juga yang mungkin lebih senior dan lain sebagainya. Barangkali juga ada pelajaran bagi kita juga untuk pentingnya untuk regenerasi. Pentingnya regenerasi. Bahwasanya orang-orang yang tua secara logika akan lebih cepat untuk meninggal dan wafat. Dibutuhkan regenerasi untuk anak-anak muda untuk tampil nanti memimpin umat. Jadi perlu juga dilatih dan adanya kaderisasi bagi para aktivis, bagi para pengurus dan lain sebagainya untuk juga mereka ikut melanjutkan estafeta perjuangan umat Islam. Ya. Kemudian ada faedah lainnya juga. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan ketika Nabi SAW sedang sakit, lalu di antara sahabat berselisih. Sebagian setuju untuk menghadirkan kertas dan pena untuk menuliskan wasiat Nabi SAW, sebagian lagi tidak setuju. Akhirnya terjadi kegaduhan di hadapan Nabi SAW yang sedang sakit. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Muslim menyebutkan, wa yu'khadhu min hadzal hadits annal adaba fil iyadah alla yutila al-aidu indal marid hatta yabjar. Jadi adab dalam menjenguk orang sakit, janganlah orang yang menjenguk orang sakit itu berlama-lamaan. Jangan lama-lama. Hendaklah segera untuk pulang. Menjenguk sebentar saja. Jangan sampai membuat orang yang sakit menjadi gusar, menjadi tidak nyaman. Wa an la yatakallama indahu bima yuz'ijuhu. Dan juga orang yang menengok orang sakit, jangan berbicara di sisi orang yang sakit yang membuat orang sakit itu juga tidak nyaman. Sebagian dari orang yang menengok orang sakit di masa sekarang ini kurang memahami adab dalam hal ini. Berlama-lamaan ketika menengok. Padahal yang sakit butuh istirahat. Yang sakit tidak boleh banyak berbicara. Yang kedua, berbicaranya apa yang dibicarakannya yang membuat orang sakit itu jadi kepikiran bahkan bertambah sakit lagi. Ketika ditanya, Anda sakitnya apa? Sakit ini. Oh, tetangga saya kemarin meninggal sakit ini. Bahaya ini sakit. Walaupun tidak ada maksud untuk menjatuhkan mentalnya ya. Tapi spontan saja bicara tanpa dipikirkan apa yang dibicarakannya. Akhirnya membuat orang yang sakit menjadi tambah sakit lagi. Jadi hati-hati kita juga berbicara yang menyenangkan, mendoakan. Kalaupun membicarakan
hal-hal lainnya tidak di hadapan pasien tapi di hadapan mungkin keluarganya kalau ada hal-hal yang penting untuk disampaikan. Ya. Kemudian faedah lainnya at-tahdhiru minad dunya wal munafasah 'alaiha. Ya. Peringatan dari bahayanya dunia dan berlomba-lomba untuk memperebutkan dunia. Ya. Ya. Artinya jangan sampai dunia menjadi orientasi kita, tapi jadikanlah dunia sebagai ladang untuk akhirat. Bukan kita tidak peduli dengan dunia sama sekali, tidak. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah berikan kepadamu berupa negeri akhirat dan jangan lupa nasibmu di dunia. Tapi orang yang berlomba-lomba untuk dunia, orientasinya dunia, seringkali dia tidak peduli dengan keselamatannya di akhirat. Dia gelap mata, tidak peduli halal dan haram untuk mendapatkan dunia. Dan dia sibuk mencari dunia meskipun harus melakukan pelanggaran-pelanggaran, menyia-nyiakan sholat, memutuskan silaturahim, malas menuntut ilmu, durhaka pada orang tua dan lain sebagainya dari dampak dia berambisi terhadap dunia. Kemudian wasiat lainnya dari Nabi SAW adalah tentang sholat. Nabi SAW dalam keadaan sakit, tetapi masih tetap memikirkan umatnya. Beliau sangat sayang kepada umatnya. Bahkan kalau kita baca di surat At-Taubah ya, di ayat yang terakhir, di surat At-Taubah, jelas sekali menunjukkan bagaimana sayang Nabi SAW kepada umat. Ayat 128. Ayat sebelum terakhir. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kalian alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini juga harus kita teladani akhlak Nabi SAW, sifat beliau ini, agar kita juga sayang, perhatian terhadap saudara-saudara seiman, seislam, seakidah. Apa yang diderita oleh saudara kita, kita pun merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Kita juga sangat menginginkan keimanan, keselamatan untuk diri kita dan untuk saudara kita yang lain. Dan juga hendaklah kita juga benar-benar sayang terhadap orang-orang yang beriman. Sifat orang-orang yang beriman adalah ruhama'u bainahum. Saling menyayangi untuk sesama mereka. Bukan saling mendengki, bukan saling membenci, saling memusuhi dan lain sebagainya. Kemudian ada juga Nabi SAW berpesan untuk bersikap baik kepada para budak. Ini juga luar biasa, kaum yang lemah, yang kadang tidak dilihat atau dilihatnya sebelah mata, tapi dalam Islam ini luar biasa diperhatikan, jangan sampai orang berbuat zalim kepada mereka, bahkan memperlakukan budak secara manusiawi. Nabi SAW melarang, memukul, melarang, bahkan mengajarkan juga para tuan ini untuk makan seperti apa yang makannya budak ini seperti apa yang mereka makan. Memberi pakaian seperti apa yang mereka pakai dan seterusnya. Ini kepada orang yang lemah saja memperhatikan dengan baiknya.
Ini luar biasa dalam sisi menjaga hak-hak asasi dari kemanusiaan. Kemudian Nabi SAW juga berpesan agar jangan sampai kita ini mengkultuskan manusia atau bahkan sampai mengkeramatkan kuburan-kuburan. Ini hendaklah manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung kepada makhluk. Kemudian musibah berupa wafatnya Rasulullah SAW ini merupakan musibah yang sangat berat yang dialami oleh para sahabat, dan juga musibah yang sangat berat yang juga harusnya ketika kita seorang muslim mendapatkan musibah, maka kita berpikir dengan musibah wafatnya Rasul SAW. Musibah wafatnya Rasul SAW itu adalah sangat dahsyat dan lebih berat dari musibah apapun yang lainnya. Sehingga kita merasa musibah yang sedang kita alami ini lebih ringan daripada musibah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Rasulullah SAW sakit di rumah Aisyah radhiyallahu anha, datanglah saudara dari Aisyah radhiyallahu anha yang bernama Abdurrahman radhiyallahu anhu. Abdurrahman sedang menggunakan siwak. Nabi SAW melihat kepada Abdurrahman. Tapi Nabi SAW sulit untuk berbicara saat itu karena sakitnya. Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat Nabi SAW melihat kepada Abdurrahman, Aisyah faham apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Aisyah bertanya, apakah engkau ingin bersiwak? Nabi mengangguk, menunjukkan iya. Langsung dimintanya siwak dari Abdurrahman. Tentu apa yang sudah dipakainya, dipotongnya, kemudian dibuka lagi yang baru, kemudian digigit oleh Aisyah untuk dilembutkan. Lalu setelah itu diberikan kepada Nabi SAW. Untuk Nabi SAW sangat senang, menyukai untuk bersiwak. Ini pelajaran tentang masalah kebersihan, kesehatan. Kemudian juga Aisyah yang sangat faham apa yang diinginkan oleh Nabi SAW, padahal Nabi tidak menyampaikan secara langsung, secara lisan. Ini juga pelajaran bagi kita untuk memiliki empati yang cukup tinggi, untuk memahami apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh saudara kita yang lain atau anggota keluarga kita yang lain, walaupun mereka tidak menyampaikan secara langsung. Yang terakhir, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang telah melakukan kesalahan dengan menyampaikan Nabi belum wafat, siapa yang mengatakan Nabi wafat saya akan tebas. Beliau rujuk kepada kebenaran, mengakui kesalahannya. Ini juga pelajaran bagi kita untuk tidak malu, tidak gengsi, untuk mengakui kesalahan apabila kita salah, dan untuk minta maaf apabila kita berbuat salah. Ini yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan saat-saat menjelang wafat Rasulullah SAW. Itu saja, yang semoga Allah memberkahi majelis kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.